الحمد لله الحمد لله الذي بشر المجاهرين في سبيل الله بالجنة التي فيها نعيم المقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القديم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada kesempatan yang mulai ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri, khususnya para jamaah sholat Jumat yang berkani Allah. Marilah kita meningkatkan takwa dan keimanan kita dalam arti mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan mengerjakan semua atas perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat khutbah pada hari ini, insyaallah saya akan memetik, yaitu mengambil hikmah, memetik hikmah dari peristiwa Hijriah. Melalui momentum tahun baru Hijriah ini, kitanya perlu menengok sejarah masa silam, masa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau menegakkan agama Allah untuk kita teladani di dalam perjuangan. Sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mengembangkan risalah Islam di Mekah banyak menemui tantangan dan hambatan yang tidak ringan. Orang-orang Quraisy menentangnya. Mereka melakukan penganiayaan terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar beliau menghentikan dakwahnya. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan semakin keras, tetapi sesungguhnya semakin keras penindasan, semakin keras penganiayaan, justru Islam semakin berkembang. Dari hari ke hari kekejaman itu semakin dahsyat hingga mencapai puncaknya. Mereka sepakat untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan genting itulah Rasulullah SAW mendapat perintah hijrah ke Madinah. Maka berhijrah beliau bersama para sahabat menuju kota Yathrib yang akhirnya dikenal sebagai kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hijrah merupakan peristiwa yang paling penting dan menjadi tonggak perjuangan umat Islam selanjutnya. Mereka tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan. Peristiwa hijrah akan tetap relevan dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu, sekarang ataupun yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah itu memiliki makna yang penting untuk dijadikan pijakan dalam medan perjuangan. Di antara hikmah yang dapat dipetik itu, peristiwa yang monumental itu ialah yang pertama, peristiwa hijrah merupakan perjalanan pertahanan keimanan. Demi iman para sahabat sudi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda mereka. Karena iman, mereka rela berpisah dengan orang yang dicintai. Yang berbeda akidah iman yang mereka
mempertahankan, melainkan ketenangan dan ketentraman batin. Kalau batin sudah tentram dan terasa bahagia, maka bagaimanapun pedihnya penderitaan lahir yang mereka alami tidak akan dapat menyurutkan keimanan mereka. Itulah mengapa sebabnya para sahabat mau berjalan di gurun pasir yang panas menempuh perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Sebuah perjalanan yang melelahkan dan berisiko tinggi. Tanpa keimanan yang kuat, mustahil seorang mau melakukannya. Karenanya, melalui momentum tahun baru Hijriah ini, mari kita tanamkan keimanan dalam diri kita sebagaimana imannya para sahabat yang tidak mudah patah semangat dan gigih mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran akidah yang diyakininya. Dengan iman, hidup seorang menjadi tentram. Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan yang paling mulia. Allah tidak hanya mengalurkan akal pada manusia, tapi juga hati. Kita memang butuh ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi itu bukan segala-galanya yang bisa menjamin kesejahteraan hidup. Tanpa penerangan hati yang dikawal dengan keimanan, maka ilmu pengetahuan akan melahirkan orang-orang yang sombong dan melampaui batas. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan keimanan akan membuat manusia semakin sadar dan hakikat dirinya dan melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amalan salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya. Bukan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ilmu juga berfungsi untuk mengendalikan nafsu. Makhluk yang bernama malaikat cuma dianugerahi akal saja tanpa nafsu. Karena itu tidak ada malaikat yang durakai perintah Allah. Dan sebaliknya, binatang hanya dibekali nafsu kebinatangan, sedangkan manusia dibekali dengan kedua-keduanya, yaitu akal sekaligus nafsu. Jika akal yang menguasai dirinya, maka kebenaran akan menang dan derajat manusia menjadi meningkat tinggi, bahkan bisa melebihi derajat malaikat. Tetapi kalau nafsu yang mengendalikan dirinya, maka sifat-sifat binatangan yang menghiasi perilakunya. Dalam kondisi demikian, derajatnya menjadi turun dari setingkat yang sangat rendah dan hina, bahkan melebihi binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal kal'ami balahum adhal, ulaika humul ghafilun." Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedua, hijrah sebagai bentuk perjalanan ibadah. Pada saat terjadi hijrah, agaknya di kalangan para sahabat terdapat perbedaan motivasi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Innamal amalu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa, wa man kanat hijratuhu illa Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankiwa fa hijratuhu ila ma ajrahu ilaihi." Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bagi orang-orang yang menurut apa yang diimaninya atau yang diniatkannya.
Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan duniawi atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahi. Oleh sebab itu, semangat ibadah inilah yang harus menjiwai setiap kali kita menyambut dan memperingati tahun baru Hijriah. Ketiga, hikmah yang kita jaga dapat kita petik bahwa hijrah adalah perjalanan dakwah atau ukhuwah. Kita telah mengetahui bagaimana penduduk Madinah yang telah dikenal sahabat Ansor yang menyambut orang-orang Mekah atau kaum muhajirin sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang dilandasi dengan keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Maka bersatulah orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor sebagai saudara yang diikat oleh akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minu ikhwatun wa aslihu baina akhawatkum wattaqullahi la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kalian kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kecintaan dan kasih sayang mereka satu sama lain yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya perempuan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka semuanya terasa sakit dan merasakan sakit yang sangat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dan Allah. Oleh sebab itu, patutlah kiranya kaum Muhajirin dan Ansor mendapat jaminan dari Allah akan masuk surga sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqun awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina anattaba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahumul jannati tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah, dan Allah menyediakan mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khotbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Marilah kita jadikan momentum tahun baru Hijriah ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga semangat ukhuwah Islamiyah di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu kita akan jadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan kebaikan hidup di bawah naungan keridhaannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim innahu huwal rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasal salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan wa hamdal mutaribin bisadqil yaqin.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيدنا الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا تعليما وإجلالا للنبي وتعظيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وأرض لهما عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا خير الحاجات وغفر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين وسكر المحاذين اللهم أهل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين آمين يا مجاب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة